Halo Ci, Ci. Halo kok. Aman ya Saya agak udah? pilek nih, jadi suaranya agak bindeng ya. Oh ya, it's okay. Karena tuh kayak sekarang, zaman sekarang lebih banyak sakitnya daripada sehatnya ya kok ya. Iya, betul nih. Heeh. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Ini cepet banget loh kok. Pas pencet live langsung hits 40 nih dan masih tambah lagi. Thank you banget untuk antusiasnya dan thank you juga untuk kesediaannya kok Andri mau berbagi bersama Juicy. Nah, mungkin langsung masuk ini aja ya, perkenalan dulu. Siapa di sini yang baru pertama kali melihat kok Andri? Boleh mungkin tulis di komen, dan yang belum follow boleh di follow ya Instagramnya di Andri Hakim. Nah, sedikit perkenalan. Jadi Ko Andri ini baru terjun di saham ini sekitar tahun 2018 ya Ko ya. Iya, betul. Dan Belum 2000 lama-lama banget sih. Iya, dan 2018 akhir, luar biasa. Tapi return portfolionya dari 2020 ke 2023 itu udah mencapai sekitar 20.000 alias 200 kali lipat. Nah, ini akan kita bahas hari ini, dan boleh ya kok di-share dulu nih. Boleh, boleh. Gimana sih maksudnya, sedikit background gitu kok dari Koko nih. Kalau saya backgroundnya sebenarnya awalnya pengusaha gitu ya. Mm. Awalnya dulu saya bisnis sendiri ada, bantuin keluarga juga ada. Terus udah gitu, di 2018 saya mulai belajar saham sebenarnya, belajar investasi saham. Awal-awal ya cari-cari saham-saham yang murah lah seperti itu gitu loh. Terus Mm. sampai 2020 bisnis stop gara-gara COVID, ya udah deh jadi investor dadakan gitu loh. Itu jadi terpaksa harus benar-benar fokus di saham gitu karena bisnis waktu itu Mm. mati semua ya down. Karena saya tuh di Mm. bidangnya tuh ekspor impor gitu loh, ekspor impor Mm. komoditi gitu. Jadi saat itu Cina juga lockdown, iya nggak bisa ekspor, jadinya ya udah saya full time di saham gitu loh. Tapi saya udah ada Mm. ilmunya dari 2018 gitu loh. Ternyata Mm. gulungannya kencang gitu, lebih gede daripada saya bisnis gitu loh. Mm. Jadinya sampai sekarang keterusan gitu, udah jadi males lagi berbisnis gitu loh. Jadi mas lagi karena cuannya udah gede banget ya kok ya di sini Cuannya kok. udah gede, betul betul. Jadi Nah, emang di saham itu semakin besar uangnya itu untung sedikit aja tuh udah gede banget gitu loh. Jadi mm. bidang apapun tuh nggak bisa kalahin keuntungannya gitu loh. Oke. Nah, aku penasaran sih kok, kan karena nih di headline newsnya kok kan sering banget nih apa pengusaha muda gitu. Nah, aku pengen tahu nih, boleh di spill nggak sih kok umurnya kok? Saya sebenarnya udah nggak muda-muda lagi ya, udah 34 sebenarnya. Cuman kelihatannya doang awet muda, tapi saya udah 34 sebenarnya. Oke, masih muda sih kok, itu 34 Masih kok. muda ya. Iya, masih muda. Oke. Nah, berarti kapan nih kok exactly-nya terjun ke pasar modal? Kalau Sebenarnya belajar terjunnya di itu sih Boston. di 2018 ya, 2018 Hmm. ya invest, trading gitu. Sebenarnya awalnya trading sih, bukan ke invest ya, lebih ke trading. Awalnya trading sana sini. Pertama kali itu cuman masukin duit tuh 10 juta, saya ingat banget. 8 juta sampai 10, 8 juta udah gitu besoknya saya tambahin lagi 2 juta, 10 juta gitu loh. Dari Hmm. situ ya ada untung lah 200 ribu, 100 ribu, ya itu aja udah seneng gitu loh. Tapi ya nggak difokusin karena tetap fokusnya itu bisnis lah saat itu ya. Nah, pas Hmm. udah mulai COVID, baru deh saya mulai invest ya, invest. Hmm. Sebenarnya saya awal keuntungan terbesar itu sebenarnya dari saham Arto sih ya. Bang Artos itu saya Hmm. masuk di 2019 sebenarnya. Hmm. Gitu. Jadi di 2020 saya mulai fokus di saham 100% lah gitu loh. Karena ya bisnis-bisnis semua terdampak gitu loh. Hmm. Oke Gitu. kok. Jadi berarti keuntungan terbesar tadi itu dari saham Arto ya kok ya? Pertama-tama itu dari Arto. Sekarangnya mungkin dulu Arto saya itu naik 2.200% gitu loh. Hmm. Jadi saya waktu itu di Arto saya ada sekitar 500 jutaan, itu hampir Hmm. belasan sampai 20-an miliar untuk keuntungannya dari Arto gitu loh. Oh. Nah, Wow, itu dari keuntungan itu sebagian saya ambil, saya pindahin juga di Samsung Bank Digital gitu. Ada sebagian di BBHI, di BNBA, di BBYB gitu loh. Saya sebar gitu loh. Ternyata yang naiknya tinggi itu di BBHI gitu loh. hmm. Itu. Nah, di BBHI pun saya dapat lagi hampir 20 another 20 miliaran lagi dari BBHI gitu loh. Wow. Itu Gitu. boleh tahu nggak tuh kok feel-nya tuh gimana kok? Maksudnya pengen tahu nih, maksudnya tipe tipe investor tuh yang kayak gimana sih? Maksudnya scalping atau swing gitu? Sebenarnya saya tipenya tuh karena saya dapat pengalaman di Arto, saya jadi
mulai lihat saham itu carinya tuh yang long term gitu loh, yang ada corporate actionnya gitu loh. Saya nggak cari tuh saham-saham tuh yang kayak cuman under value doang. Karena di 2018 saya udah masuk tuh saham-saham yang under value. Karena kan saya belajarin bukunya Warren Buffett, nonton YouTube-nya Lo Keng Hong gitu ya, Pak Lo Keng Hong ya. Eh, Saham yang murah itu bisa naik juga gitu loh. Cuman naiknya lebih lambat aja gitu loh. Kalau kita cari yang ada corporate action itu dia naiknya lebih cepat, lebih kencang gitu loh. Karena market cap-nya kan juga naiknya berkali-kali lipat lebih cepat gitu loh. Karena ada corporate action itu. Nah, kita tuh bisa pakai corporate action tuh buat leverage uang kita gitu. Jadi lebih kencang juga naiknya kayak gitu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya di Arto pun saya nggak ada hokinya juga lah, nggak 100% skill, mungkin ada hokinya juga. Tiba-tiba saya juga kaget loh, kok Artonya untungnya segini gede gitu loh. Gitu loh. Juga nggak nyangka gitu Pak, mungkin target saya awalnya mungkin ya paling ke 5.000 gitu, totalnya tembus ke 10.000, tiba tembus ke 19.000 gitu loh. Gitu. Tapi saya juga nggak take profitnya di 19.000, saya take profitnya di 15-16.000 gitu. Oke. Nah, aku pengen tahu nih kok, gain yang terbesar dan loss yang terbesar tuh apa gitu kok? Kalau gain terbesar saya sebenarnya mungkin hari Senin Selasa kemarin ya, dari kenaikan PANI ARA gitu ya, itu mungkin itu dalam satu hari itu ya puluhan miliar lah satu hari. Gitu dari satu hari. Dulu saya nggak nyangka gitu. Dulu kalau kita kerja ya bisa dapat sebulan 100 juta aja tuh kayaknya udah happy banget gitu loh. Itu aja susahnya setengah mati ya. Sekarang tuh nggak nyangka gitu loh bisa dapetnya. Pertama tuh dapetnya kayak ratusan juta aja sebulan tuh udah senang. Ternyata tuh di saham bisa loh, bisa dapet sampai miliar-miliaran sehari pun itu bisa ternyata gitu. Oke. Nah dari tadi baru ngobrol, aku interestingnya ini sih kok, gimana Koko tuh money managementnya. Tadi kan Koko juga bilang kan, di awal nih dari maksudnya kadang beberapa orang gitu kan kayak oh dapat uang segitu tuh jadi uang kaget, bener gak sih? Nah aku pengen tahu gimana Koko tuh bisa manage money managementnya tuh bisa oh ya udah ini saatnya aku invest ke sini dipisah-pisahin gitu kok. Nah kalau saya sebenarnya nggak terlalu dipisah-pisah. Saya kalau dapat saham bagus tuh saya all in. Itulah yang bikin sebenarnya portfolio saya jadi berkembangnya cepet gitu loh. Sebenarnya kayak di tahun ini itu ya saham yang naik itu sebenarnya bukan cuma PANI doang, ada juga brand, ada juga cuan, ada juga aman gitu loh. Tapi saya nggak masuk gede di sana gitu loh. Jadi saya tuh orangnya nggak ikut-ikutan gitu loh. Saya merasa tahun ini bagusnya di PANI, ya udah saya cuma fokus all in di PANI aja gitu loh. Tuh, contohnya misalnya di tahun-tahun lalu juga ada saham misalnya ada di pas COVID ada KF, ada INAF, itu saya juga masuk tapi duit-duit kecil gitu loh. Duit 90% uang saya tuh tetap saya fokusin tuh di satu emiten gitu yang kira-kira bisa multi bagger gitu loh. Jadinya tuh gulungnya cepet gitu loh. Gitu. Mungkin si PANI ini yang saya invest sekarang tuh di saham PANI ini untungnya sebenarnya nggak gede-gede banget dibanding Arto gitu loh. Tapi karena uangnya udah gede jadi gulungannya jadi gede gitu loh. Terus kalau gitu kok mau tanya kok, Kak, berarti agak berlawanan nggak sih dengan apa yang orang dulu kan sering bilang kan, jangan taruh satu telur di satu keranjang, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Nah ini tuh berarti nggak berlaku ya kok ya untuk saham? Sebenarnya berlaku. Sebenarnya tuh kalau kita taruh telur di banyak keranjang itu kita tuh sebenarnya mau mempertahankan uang kita supaya nggak berkurang gitu loh. Nah, kalau saya tuh waktu itu tuh saya pikir tuh uang saya sedikit, jadi saya harus agresif gitu loh. Kalau misalnya kita uangnya dikit tapi dipecah-pecah, itu kenaikan portfolio kita nggak bakal signifikan gitu loh. Kayak misalnya kita cuma punya uang misalnya 100 juta. Menurut saya 100 juta itu masih kecil ya. 100 juta, tapi 100 jutanya ini dipecah jadi 10, kita invest ke 10 perusahaan gitu loh. Itu akhirnya naiknya nggak signifikan, 100 juta dibagi 10 cuma 10 juta gitu loh. Ada satu yang naiknya tinggi, baru paling dapat lagi another 100 juta gitu loh, nggak maksimal. Tapi kalau misalnya 100 juta ini kita fokus ke satu ini misalnya naik 100%, itu naiknya lebih cepat gitu. Bahkan misalnya kita tahu bisa bagger nih, bisa naiknya 5 kali lipat gitu, bisa cepat 100 jadi 500. 500 ini nanti kita cari lagi yang bisa doublein, jadi cepat gitu karena kita terkonsentrasi gitu loh. Jadi menurut saya itu kalau kita mau melipat gandakan kekayaan gitu, kita harus agresif gitu loh. Tapi kalau kita mau mempertahankan, barulah kita diversifikasi gitu loh.
Jadi sama kayak main bola gitu, saat kita mau ngejar angka, kita harus agresif nyerangnya gitu loh. Saat kita udah dapat angka, ya udah kita defend gitu. Nah sekarang saya mungkin udah mulai agak defend gitu ya. Tuh. Oke kok. Nah, aku mau tanya juga nih, tadi nyambung yang ke saham Bagger ya. Boleh bagi nggak sih kok insight-nya gitu? Karena jujur aja kayak dapetin satu saham yang PANI ya kita sebut, ini nggak setahun sekali, selalu ada ya kok ya? Nggak setahun sekali, betul. Iya, iya. Nah, itu gimana sih cara, maksudnya insight-nya gitu, bisa dapetin tuh saham Bagger kayak gini gitu. Aku tuh suka banget sama tagline Koko yang Koko bilang, kalau dapetin maksudnya cari saham untuk 1 bulan, 1 minggu ke depan, itu tuh gampang. Tapi untuk cari saham yang bertahun-tahun ke depan itu akan bagus, prospeknya itu susah gitu. Nah, ini boleh bagi insight-nya. Betul, ya memang orang kan selalu tanya, kok yang the next-nya PANI itu apa gitu loh. Orang tuh pikir tuh gampang, sebenarnya tuh nggak segampang itu ya gitu loh. Nggak gampang buat kita nemu perusahaan, dan perusahaannya pun belum tentu ada gitu loh. Jadi nggak bisa, itu tuh harus kayak pas aja ada momentum, ada sahamnya bagus, baru kita bisa masuk gitu loh. Nggak bisa kita tahu the next-nya itu sebenarnya apa tuh. Sebenarnya saya juga masih nyari-nyari gitu loh, masih nyari-nyari juga gitu loh. Tentunya yang nomor satu kalau mau dapat saham-saham seperti itu harus cari yang ownernya bagus juga. Dia owner itu mau main panjang gitu loh. Dia nggak mau exit ke retail gitu loh. Saya paling anti itu perusahaan-perusahaan yang exitnya itu ke retail gitu loh. Gitu loh. Jadi sama lah kayak kita, saya selalu bilang bisnis sama kita berbisnis real sama kita di dunia saham itu sebenarnya sama gitu loh. Kalau misalnya kita berbisnis di bisnis real gitu ya, ada pengusaha yang jujur, ada pengusaha yang curang gitu loh. Di bursa saham itu juga sama, ada pengusaha, ada yang sahamnya itu jujur, ada yang owner sahamnya itu tidak jujur gitu loh. Dia suka buang ke retail. Nah saya nggak pilih saham-saham yang ownernya suka buang ke retail gitu loh. Jadi contohnya banyak ya, perusahaan itu yang under value itu banyak, tapi sahamnya nggak kemana-mana gitu loh, nggak bisa naik-naik karena udah kena harga tertentu dibuang terus, harga tertentu jatuh terus gitu loh. Nah terus untuk mencari saham yang ini sebenarnya kunci awalnya sebenarnya tetap value ya. Jadi sebenarnya semua perusahaan itu tetap kita harus pilih value, kita harus bisa prediksi saham ini masa depannya itu value-nya berapa gitu loh. Tuh. Jadi saat saya beli misalnya Bank Artos, itu valuasinya cuma di bawah 1T gitu loh. Itu nggak masuk akal gitu loh. Bank digital yang punyanya Patrick Waluyo gitu ya, valuasinya di bawah 1T gitu. Jadi saya makanya di saat itu saya all in gitu loh. Tuh. Nah sama juga di BBHI juga gitu, valuasinya waktu itu juga masih di bawah 1T gitu loh. Nah di PANI juga sama, valuasinya juga masih sekitar 1T gitu loh. Nah dari situ nggak mungkin lah perusahaan dipimpin orang yang bagus, valuasinya cuma 1T gitu. Jadi ya di situ saya all in gitu loh. Seperti itu. Oke. Nah, ini kok mau tanya, sesuai dengan judul topik kita nih ya. Kan untuk tahun depan nih, gimana kita menyikapi tahun depan, karena tahun depan tahun politik. Dari sekarang aja udah berasa ya, campaign-campaignnya gitu kan. Nah, selain tahun politik, itu bakal ada statement apa lagi sih kok yang perlu diperhatikan atau diwaspadai nih di tahun depan? Sebenarnya kalau saya balik lagi, jadi sama lah kayak di bisnis ya, ada macroeconomics dan ada microeconomics gitu ya. Kalau saya di saham itu saya fokusnya ke microeconomics gitu loh. Karena di Warren Buffett juga bilang kita fokusnya itu ke microeconomics itu di perusahaannya gitu loh. Selama perusahaannya bagus, dia turun ya udah kita beli lagi gitu loh. Kita nggak usah takut gitu loh. Pasti dia bakal rebound, dia bakal naik lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau kita masuk ke saham yang tepat, menurut saya nggak perlu takut-takut gimana ya di tahun politik gitu ya. Gitu. Jadi kayak misalnya contoh saya masuk di saham yang saya pilih gitu, saya udah yakin gitu mau tahun politik makanya Warren Buffett juga ada pepatah ya, kita tuh berinvestasi saham itu harus kayak misalnya bursa saham itu tutup sampai 8 tahun ke depan, kita harus tetap berani pegang saham itu gitu loh. Kalau misalnya kita nggak berani pegang saham ini sampai 8 tahun ke depan, jangan even consider beli saham ini sekarang juga gitu loh. Saat ini 8 menitnya jangan beli gitu loh. Nah, jadi saya juga sama ya. Jadi kalau misalnya mau tahun depan tahun politik, mau tahun apapun, selama perusahaannya bagus, berkembang terus, corporate actionnya ke depan masih ada, story-nya masih ada, masih bisa growing, saya tetap pegang gitu loh. Saya tetap gak takut gitu. Oke. Takutnya kalau kita jual malah kehilangan momentum gitu kan ya.
Mm-mm. Nah, dari tadi nih Koko sebutin tentang Warren Buffett gitu kan. Aku pengen tahu nih, 3 orang pedoman Koko tuh siapa sih gitu? Sebenarnya kalau di investasi mungkin ya tentunya nomor satu si Warren Buffett ya, karena saya Hmm. memang awal-awal banyak baca buku-buku dia gitu loh. Hmm. Kedua mungkin ya Pak Lo Keng Hong ya gitu ya kalau dari Indonesia gitu, karena dia ngajarin cara berinvestasi yang benar gitu loh. Hmm. Sabar gitu, di hold, cari yang murah gitu, benar-benar cara berinvestasi yang benar lah sebenarnya gitu loh. Hmm. Nah terus mungkin ketiga saya juga suka Masayoshi Son gitu ya, ini investor dari Jepang, cuman Hmm. mungkin kalau dia agak gasrak gusruk gitu loh, agak gasrak gusruk Hmm. sedikit gitu. Oke. Nah, ini list pertanyaannya udah banyak banget kok. Oke. Mungkin aku bisa pilih kali ya beberapa yang related ya. eh Oke, aku jawab dari yang list questions dulu. Nah, gimana pandangan tentang Goto? Ceritain tentang kerugian di Goto, kenapa bisa terjadi? Nah sebenarnya Goto itu kalau misalnya teman-teman di sini mau pegang long term itu silahkan ya. Sebenarnya di hold pun ya masih oke gitu. Kalau turun nggak harus selalu kita di cut loss gitu loh. Nah kalau saya di Goto kenapa saya cut loss? Karena saya ada uang margin gitu loh. Gitu. Jadi saya ada Hmm. uang hutang gitu loh ya. Ada leverage gitu loh. Leverage ini saya harus amanin gitu. Makanya saya cut loss gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi Hmm. kalau teman-teman di sini misalnya Goto turun, nggak perlu khawatir gitu sebenarnya. Asal perusahaannya nantinya penjualannya misalnya dengan adanya TikTok Shop dia makin rame, pendapatannya makin besar, justru dia makin bagus gitu loh. Cuman karena saya pakai leverage, saya nggak bisa bertahan selama itu gitu loh. Jadi saya harus cut Hmm. loss gitu loh, buat amanin leverage-nya itu gitu loh, amanin ya utang-utangnya itu gitu loh. Jadi itu. Tapi Oke. kalau teman-teman misalnya pakai uang dingin, eh nggak apa-apa di hold aja gitu. Karena kemarin ini sempat menggemparkan ya, Betul, betul, betul. sempat menggemparkan lagi. Nah, ini ada yang nanya juga nih, ini menarik sih. Gimana caranya kuat hold money di saat yang lain terbang juga, seperti brand, AMMN, dan cuan? Nah, kalau saya sebenarnya yang saya fokusin itu bukan sahamnya. Kalau saya tuh fokusin ke portfolionya sebenarnya. Yang penting itu saya target nih, misalnya tahun ini portfolio saya tuh bisa return berapa gitu loh. Dibanding saya misalnya keluarin dari Pani, terus saya masuk lagi ke brand atau kemana gitu ya. Hmm. Ujung-ujungnya tuh saya malah kayak ibarat ada pepatah begini, kalau kita berusaha menangkap 2 kelinci, ujungnya kita nggak dapet kelinci manapun gitu loh. Jadi mendingan kita fokus nangkep 1 kelinci aja gitu loh.